Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelanggaran, penanggulangan, dan kewajiban mengenai kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Sebelum ke materi, izin kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tisna. Di sini saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Dian Herdiana, saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramdhani, saya sebagai pemateri 3. Di sini saya akan menyampaikan materi atau hasil diskusi kami mengenai hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia. Hak merupakan semua hal yang diperoleh atau didapatkan oleh seseorang yang didapatkan dari akibat melaksanakan kewajiban. Dengan kata lain, hak harus bisa diperoleh apabila sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapat upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara dimiliki kecukupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kasualitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, hak yang didapatkan dari seorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya seorang pelajar mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru tersebut. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani hidupnya. Hal itu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak didapat, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Sekian dari pemateri 1. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2 dan 3. Saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang penanggulangan dan penegakan pelanggaran hak. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Dan meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 5. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan pendapat masing-masing. Nah, dan saya di sini sebagai pemateri 3 akan menyampaikan tentang penyebab pelanggaran HAM secara internal dan eksternal. 1. Secara internal. A. Tidak punya kesadaran HAM. Faktor penyebab pelanggaran HAM internal yang pertama ialah karena seseorang tidak memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang HAM. B. Intoleransi terhadap perbedaan. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya, suku, bahasa, dan keragaman keyakinan dalam beragama. Dengan kekayaan perbedaan inilah karena timbul rasa ingin balas dendam. Sikap ini bisa memunculkan berbagai praktik tidak kriminal. Dendam membuat seseorang rela melakukan tindakan di luar hukum, seperti penganiayaan dan pembunuhan yang merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM. C. Tak punya rasa empati. Empati adalah perasaan yang muncul dan membuat seseorang mau membantu orang lain. Ketika tidak memiliki empati, maka dasar dari faktor penyebab pelanggaran HAM bisa tercipta. Karena tidak memiliki empati, seseorang lantas tega menyakiti orang lain dan melakukan perbuatan keji. D. Kondisi psikologis. Faktor penyebab pelanggaran HAM internal berikutnya karena kondisi psikologis yang kurang sehat. Seseorang yang memiliki kondisi psikologis tidak stabil mungkin dapat menyebabkan dirinya melakukan pelanggaran HAM. E. Kondisi keuangan. Faktor penyebab pelanggaran HAM internal yang terakhir adalah karena kondisi keuangan atau ada masalah ekonomi. Saat seseorang merasa kekurangan secara finansial dan sudah kehilangan akal sehat, orang tersebut dapat melakukan pelanggaran HAM dengan sengaja dan terpaksa, seperti kasus pencurian uang dan membunuh korban. Selanjutnya, faktor penyebab pelanggaran HAM secara eksternal. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal yang pertama adalah karena penyalahgunaan kekuasaan. Contoh yang terjadi adalah kasus korupsi. Membiarkan pekerja-pekerja lembur tanpa mendapatkan upah, melakukan kekerasan terhadap anak baru, dan sebagainya. 2. Struktur politik dan sosial. Faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal berikutnya yaitu adanya kesenjangan politik dan sosial di sebuah negara. Contoh kesenjangan politik dan sosial di negara yakni tata kelola pemerintahan yang salah dan terkesan abai dengan segala kelumit yang terjadi di masyarakat. 3. Sistem hukum lemah. Faktor penyebab pelanggaran HAM kian banyak terjadi karena lemahnya sistem hukum. Jika pemerintah tidak menegakkan aturan dan tegas, maka pelaku pelanggaran HAM tak akan pernah jerak. Bahkan mungkin tega melakukan tindakan pidana lagi dan lagi, menimbulkan korban yang semakin banyak. 4. Kesenjangan ekonomi. Faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal berikutnya karena kondisi kesenjangan ekonomi di lingkungan tinggalnya. Contohnya, saat seseorang pelaku merasa kondisi ekonominya direndahkan, ia akan melakukan tindak pidana secara pemerasan, pencurian, korupsi, dan semacamnya, atau bahkan menghilangkan nyawa korban yang menindasnya lebih dulu. 5. Penyalahgunaan teknologi. Semakin berkembangnya dunia digital, tak sedikit orang yang menyalahgunakan teknologi untuk melakukan pelanggaran HAM. Sejumlah kasus seperti melakukan pembobolan data pribadi, penipuan di media sosial, menghina orang lain di medsos, menyebarkan informasi pribadi milik orang lain, dan semacamnya. 6. Tak ada sosialisasi tentang HAM. Faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal yang terakhir ialah karena tidak ada sosialisasi tentang HAM, tidak semua orang memahami detail tentang HAM.
karena pendidikan di negara ini belum merata ke semua daerah. Oleh sebab itu, kerap terjadi pelanggaran HAM yang disebabkan karena kurangnya pemahaman akibat tidak adanya pengetahuan tentang HAM dari pemerintah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mulai dari pemateri 1, 2, dan 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun pengucapan bahasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.